Ya, tidak perlu lagi menunggu waktu lama. Kita akan masuk pada acara inti kegiatan kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Lina Kusidayati selaku moderator pada kegiatan siang hari ini untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan narasumber kita dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya silahkan Bu Lina, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ina Fauzi SAI MH selaku host dalam acara PKL pada siang hari ini. PKL dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang kami hormati wakil dekan dan para pimpinan dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang kami hormati dan kami muliakan. Suaranya nggak terdengar ya? Terus ya, pindah sini aja, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, sepertinya sudah, Bu Lina sudah bergabung kembali. Silahkan Bu Lina dilanjutkan. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber pada praktek kuliah lapangan daring Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang mulia Bapak Dr. DRS Haji Amran Suadi SHM HUM MM selaku Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati juga segenap dosen pembimbing dari program PKL online Fakultas Syariah IAIN Kudus, yang kami banggakan mahasiswa dan mahasiswi program studi hukum keluarga Islam dan program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua secara daring pada siang hari ini dalam acara rangkaian dari praktik kuliah lapangan Fakultas Syariah IAIN Kudus dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Yang kami hormati segenap DPL dan yang mulia Hakim yang mulia Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara pada siang hari ini adalah rangkaian dari PKL Fakultas Syariah yang akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari hari ini, hari Selasa, hingga hari Jumat depan. Untuk ya, Nak. Betul. Aku bener aja 5 tahun kas. Tahun kas. Punya sih lagi berjaya. Lawan deh ini. Fotonya bisa gede, kan cilik ya. Oke. Loro. Siapa ini? Ini sekitar aku lagi udah ya? Mohon maaf, ada gangguan teknis terkait dengan sinyal. Saya lanjutkan kembali.
Pada siang hari ini kita akan mulai acara rangkaian PKL dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah, yang kemudian nanti disambung dengan pemaparan materi dari Yang Mulia Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara yang pertama yaitu pembukaan PKL secara resmi yang akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Kepada beliau Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber yang mulia Dr. Andes Haji Amran Suwadi SHM, Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu DPL, dosen pembimbing lapangan PKL kali ini. Yang saya hormati juga moderator dan host, serta yang saya banggakan, seluruh peserta PKL dari Fakultas Syariah IAIN Kudus tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, segala hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita semua dimudahkan untuk bisa bertemu. Tak lupa, sholawat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Para peserta PKL yang kami banggakan, narasumber dan DPL, praktik kerja lapangan atau PKL merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran secara umum di Fakultas Syariah. Oke, jadi yang sebentar lagi akan saya buka secara resmi. PKL Prodi HKI dan HES Fakultas Syariah IAIN Kudus merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendapatkan gambaran praktik kerja dalam mengaplikasikan teori-teori hukum maupun hukum ekonomi di suatu lembaga. Kegiatan PKL ini dikategorikan sebagai kegiatan praktikum yang dilaksanakan di lapangan oleh mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi HKI, dan Prodi HES secara kelompok dengan pelaporan secara individual. Nah, untuk tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID yang tidak memungkinkan dilakukan praktik secara langsung dalam suatu lembaga. Jadi biasanya para mahasiswa dengan didampingi DPL melakukan kunjungan pada lembaga-lembaga tertentu, antara lain MA, MK, KPK, tapi dengan adanya COVID, kegiatan ini dialihkan secara daring. Nah, jadi berkaitan dengan adanya pandemi COVID, maka kegiatan PKL kali ini hanya mendapatkan penjelasan narasumber dari lembaga yang menjadi objek PKL. Meskipun demikian, diharapkan mahasiswa PKL, mahasiswa peserta PKL, dapat memahami tentang gambaran dari lembaga yang menjadi objek PKL, kewenangannya, bagaimana mengaplikasikan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, peraturan-peraturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, cara kerjanya, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lingkup kewenangannya. PKL ini dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme praktek penerapan dan penegakan hukum di suatu lembaga yang tidak terpisahkan dari kurikulum prodi. Fungsi PKL sebagai wahana, tadi sudah saya katakan sebagai wahana bagi mahasiswa prodi HKI dan HES Fakultas Syariah IAIN Kudus untuk mendapatkan pengetahuan tentang aplikasi dari praktek hukum yang ada di suatu lembaga. Tujuan PKL mendidik dan melatih mahasiswa agar terampil dalam mempraktekkan konsep, teori maupun asas-asas di suatu lembaga. Adapun syarat mengikuti PKL adalah mahasiswa yang sudah terdaftar yang minimal sudah semester 5. Ya. Nah, ini jadi
karena terkait dengan pandemi COVID tadi, ada hikmahnya. Karena untuk tahun 2020 ini, Fakultas Syariah, meskipun secara daring, untuk objek dari PKL ini bisa sampai ke luar negeri. Jadi objek PKL, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Syariah di Oman, KBRI Mesir, dan KJRI Australia. Nah, ini hikmah dengan adanya pandemi COVID. Nah, jadi saya berharap, kami semua di sini berharap kondisi COVID tidak mempengaruhi kualitas, tapi justru meningkatkan kualitas dengan pertambahan objek. Nah, kali ini dari MA ini merupakan awal. Jadi pertama, kegiatan PKL Fakultas Syariah tahun 2020. Untuk itu, sebelum nanti narasumber yang mulia Dr. MM memaparkan materinya, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan PKL ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian yang saya harapkan. Jadi dari berbagai lembaga yang dijadikan objek kegiatan PKL ini benar-benar bisa membekali para mahasiswa kami untuk menambah keterampilan di dalam mengaplikasikan ilmu atau mata kuliah yang telah didapatkan selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu DPL dan para mahasiswa peserta PKL. Harus semangat mahasiswa untuk selalu mengikuti, karena ilmu yang didapatkan tidak sama sebagaimana di kelas. Nah, ini harus kita ikuti untuk menambah wawasan dan keterampilan. Demikian, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. DRS Haji Amran Suadi SHM Hum MM. Akan tetapi sebelum itu saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae beliau. Nama Dr. DRS Haji Amran Suadi SHM Hum MM. Tempat dan tanggal lahir Belawan 24 April 1954. Jabatan sekarang Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 21 April 2017. Pengalaman beliau mohon maaf sebelum itu bidang keahlian beliau secara spesifik di sini ditulis sebagai hukum bidang keahlian dalam bidang hukum ekonomi syariah dan juga hukum acara peradilan agama. Beliau menempuh pendidikan S1 ada 3 institusi, jadi beliau memiliki 3 gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian S1 yang lainnya dari Unifa Medan di bidang hukum perdata, kemudian dari Unham Medan di bidang hukum pidana. Kemudian jenjang magister ada 2 dari Universitas Sumatera Utara Medan dari bidang ilmu hukum, dan juga dari STIE IPWIJA Jakarta di bidang manajemen sumber daya manusia. Program doktor beliau tempuh di Universitas Islam Bandung dalam bidang ilmu hukum dan sudah selesai tahun 2014, dan riwayat jabatan beliau sebelum sebagai Ketua Muda Ketua Kamar Peradilan Agama, beliau pernah menjabat sebagai
Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kemudian juga pernah menjabat sebagai Inspektur Wilayah 1 dan Wilayah 3 di Bawas Mahkamah Agung, dan juga sederet jabatan yang lain. Dan kalau saya tidak salah, mohon nanti dikoreksi kalau saya tidak salah, beliau juga sebentar lagi akan memperoleh gelar profesor ya, yang mulia nggih, kalau saya tidak salah dari UINSA Surabaya. Insyaallah. Nggih, Insyaallah. ya. Oke, alhamdulillah. Nah, materi yang akan beliau sampaikan pada siang hari ini adalah tentang peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum di peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum. Sebelum kami persilakan kepada Yang Mulia Dr. Drs. Haji Amran Suhadi, MH, MMM kami ingatkan kepada semua peserta untuk mematikan atau memute-kan mikrofonnya dan kemudian menyalakan videonya. Pertanyaan bisa nanti ditulis di kolom chat. Untuk nanti akan kita sampaikan setelah sesi pemaparan materi, dan atau jika menghendaki berdialog langsung dengan beliau yang mulia, bisa nanti klik raise hand untuk nanti akan saya persilakan berdialog langsung dengan yang mulia Hakim Agung, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Republik Indonesia. Tidak berapa lama waktu selanjutnya kami persilakan sepenuhnya kepada Yang Mulia Dr. Drs. Haji Amran Suhadi, SH, MHum, MM. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari tak lupa salawat beriring salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Ani Ismayawati, SHMHum, Ibu Dekan Fakultas Hukum dan Syariah di IAIN Sunan Kudus, kemudian Bapak dan Ibu dosen pembimbing, kemudian host dan juga pemandu acara ini yang berbahagia, kemudian anak-anak kami, para mahasiswa yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum ini. Ya. Mohon ditampilkan di layar. Ya. Mbak, monggo. Ya. Mohon ditampilkan ya. Ya, bahwa untuk memudahkan gambaran ini, kalau tidak mudah, silakan tampilkan sebentar. Bisa ditampilkan. Iya, mohon maaf Yang Mulia, ini sedang kami coba untuk ditampilkan. Iya, nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi next, ini kan sudah ya, next. Bahwa kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan kita, dia adalah merupakan lembaga yudikatif. Ini ada lembaga eksekutif, yakni pemerintah dan presiden, kekuasaan yang melakukan penegakan undang-undang, ya kan. Kemudian legislatif, yakni kekuasaan yang membuat undang-undang, dan yudikatif, yakni Mahkamah Agung, kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi Mahkamah Agung berada di sini, di lembaga ini. Next. Ya. Nah,
Adapun pembagian kekuasaan ini tujuannya adalah untuk pertama agar ada independensi lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan ini adalah merupakan lembaga yang independen yang harus kita jaga kemandirian kekuasaan kehakiman ini. Kemudian dalam rangka untuk menjaga cek. Kedengaran suaranya? Terdengar suaranya? Yang mulia. Dengar, Prof. Dengar yang mulia. Ya. Baik, next. Next, ya. Kemudian kepada anak-anak kami sekalian bahwa Mahkamah Agung ini apa, gitu deh ya. Mahkamah Agung ini adalah lembaga tinggi negara. Sekarang tidak ada lembaga tertinggi, tapi semuanya lembaga tinggi ya. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini ada dua, pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Ya, next. Ya, next. Ya. Nah, tugas Mahkamah Agung ini apa? Tugas, saya tidak akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi, tapi tugas Mahkamah Agung ini apa? Mahkamah Agung ini punya tugas merupakan pengadilan negara tertinggi. Jadi nggak ada lagi di atas Mahkamah Agung pengadilan di negara kita ini ya. Jadi kalau merasa kurang mendapatkan keadilan, kemana ngelapornya? Ya ke Tuhan. Ya ke Tuhan aja lagi, kan? Tidak ada tempat lain kecuali di Mahkamah Agung ini. Pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi. Jadi ada kesatuan hukum dan peninjauan kembali PK untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Nah, ya, secara adil, tepat, dan benar. Next, ini tugas pokok daripada Mahkamah Agung. Nah, fungsinya, kalau tadi tugas pokoknya itu tugas Mahkamah Agung, sekarang fungsinya apa? Fungsi peradilan. Yakni fungsi peradilan itu wewenang menguji, menilai secara material perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi itu antara lain ya. Jadi fungsi peradilan juga menguji dan menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawahnya, juga menguji tentang putusan-putusan yang ada, mengadili perkara. Jadi termasuk mengadili perkara juga. Jadi mengadili perkara di tingkat kasasi dan PK, gitu ya. Jadi kemudian fungsi pengawasan, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan. Jadi makanya pengadilan Mahkamah Agung juga ada Badan Pengawasan Mahkamah Agung namanya, Bawas. Nah, jadi Badan Pengawasan ini mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Bahwa lingkungan peradilan itu ada 4. Pertama, peradilan umum. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan militer. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Ya, itu antara lain. Jadi, kemudian fungsi pengatur. Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Makanya, Mahkamah Agung diberi hak untuk melakukan Perma, Peraturan Mahkamah Agung, SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Apa beda antara Perma dengan SEMA? Kalau Perma itu mengisi kekosongan hukum. Kekosongan-kekosongan hukum yang perlu diatur, maka dikeluarkan lewat Perma. Dan ini berlaku untuk seluruhnya. Dan Perma merupakan salah satu di antara sumber hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ya, jadi fungsi mengatur Perma itu dicatat dalam berita negara. Kalau undang-undang dalam lembaran negara. Lain dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung itu hanya untuk di dalam. Ya, artinya untuk di lingkungan peradilan saja. Nah,
Makanya untuk mengatur ini dikeluarkan beberapa perma seperti perma tentang Perma nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana yang diatur kemudian berikutnya dengan Perma nomor 5 tahun 2019 ya. Perma nomor 4 tahun 2019 ya, dan sebagainya. Termasuk juga Perma tentang yang mengatur tata cara sengketa ekonomi syariah, Perma nomor 14 tahun 2016. Jadi fungsi pengatur. Kemudian fungsi nasihat, memberikan nasihat, pertimbangan ke dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Jadi fungsi memberikan fatwa. Pemberian fatwanya Mahkamah Agung ini hanya pada lembaga tinggi negara saja, bukan kepada yang lain. Jadi kalau yang lain tidak ada, sekarang ini Mahkamah Agung tidak mengeluarkan fatwa lagi istilahnya, kecuali kepada lembaga tinggi negara. Jadi siapa yang mengeluarkan fatwa? Kalau mengenai agama, yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama. Nah, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada permintaan fatwa tentang bagaimana penetapan pengadilan agama pada masa dulu ketika rat agama, maka Mahkamah Agung tidak memberikan fatwa lagi sekarang. Kemudian yang berikutnya fungsi administrasi, mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja peradilan. Jadi ini fungsi administrasi. Fungsi lainnya, Mahkamah Agung dapat diserai tugas kewenangan lain berdasarkan ini, Prof. Baju ini. Ya. Next. Ya. Next, ini fungsi Mahkamah Agung. Jadi ada 6 fungsi yang diatur. Silakan next. Berikutnya. Nah, struktur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ini dia strukturnya. Jadi Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi. Nah, di bawahnya ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, itu pengadilan tingkat pertama ya, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Nah, pengadilan tingkat bandingnya mana? Ini pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi agama, pengadilan militer tinggi, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara. Ini merupakan tingkat banding. Kemudian tingkat kasasinya bersatu semua di Mahkamah Agung. Makanya di Mahkamah Agung itu untuk teknis ada 5 kamar. Kamar pertama, kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan kamar tun. Jadi ada 5 kamar di Mahkamah Agung. Jadi kamar ini terjemahan dari chamber court, artinya peradilan yang berada di Mahkamah Agung itu dibagi kepada 5 kamar untuk menjaga kesatuan hukum. Kemudian untuk supaya lebih fokus dia. Kalau dulu Mahkamah Agung itu Hakim Agung bisa mengadili semua lingkungan, nggak melihat kepada sumbernya dari mana dia, sehingga sekarang tidak. Sekarang sudah difokuskan. Kalau dia dari peradilan agama berada di kamar agama. Kalau dari peradilan umum berada di kamar perdata dan kamar pidana. Next. Kemudian kewenangan Mahkamah Agung. Jadi kewenangan Mahkamah Agung ini memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Jadi pengadilan kasasi, termasuk juga pengadilan kalau dia mengajukan PK. Tapi PK itu sebenarnya upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali itu. Jadi sebenarnya 3 tingkat saja, tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Lalu PK itu apa? PK itu upaya hukum luar biasa namanya. Makanya kalau orang melakukan PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Jadi walaupun dia PK, eksekusi dapat dijalankan, tapi dengan syarat apakah PK-nya itu bisa kalah ya, dengan dilihat. Kalau memang PK-nya ini tidak diyakini akan kalah, ditunda dulu eksekusinya. Kemudian juga kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan secara material terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi umpamanya ada peraturan pemerintah, umpamanya
atau peraturan kemarin itu ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, umpamanya ya, peraturan yang di bawah undang-undang itu uji materialnya ke Mahkamah Agung. Tapi kalau yang undang-undang terhadap konstitusi, uji materialnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau peraturan di bawah undang-undang, maka itu uji materialnya ke Mahkamah Agung di Kamar Tata Usaha Negara. Ya, contoh umpamanya peraturan pemerintah, tidak ada yang merasa keberatan, maka lalu diuji materialkannya ke Mahkamah Agung. Gitu. Next. Next, ya. Ya, peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung ini berperan menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jadi dia menjadi pengawas. Ada Bawas, makanya di Mahkamah Agung ini ada Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kawas namanya. Ketua Kamar Pengawasan. Di samping ada Badan Pengawasan, dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan, terdiri dari beberapa inspektur. Inspektur wilayah 1 meliputi Sumatera, wilayah 2 meliputi Jawa dan Bali, wilayah 3 meliputi Kalimantan dan Sulawesi, wilayah 4 selainnya. Jadi ada 4 wilayah inspektur ya yang mengawasi, melakukan pengawasan, baik pengawasan tentang tingkah laku maupun tentang apa yang dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh pengadilan. Nah, apa bedanya dengan komisi yudisial? Kalau komisi yudisial khusus hanya mengawasi tentang kode etik, pelanggaran terhadap kode etik hakim. Tetapi Mahkamah Agung tetap juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik, gitu ya. Nah, panitra itu diawasi juga oleh Bawas. Kepanitraan, kesekretariatan, semua dipengawas. Tapi kalau KY tidak bisa, KY hanya hakim saja, begitu ketentuannya. Next. Kemudian berikutnya, ya, next. Ini kita lihat tentang bagan struktur. Next. Ya. Bagan struktur Mahkamah Agung ini begini. Jadi supaya anak-anak memahami, anak-anak mahasiswa memahami, jadi Mahkamah Agung itu dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung, disingkat KMA. Nah, sekarang ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, yang mulai menjabat sejak awal Mei, sebab Mei 2020. Karena sebelumnya dijabat oleh Profesor Dr. HM Hatta Ali, SHMH, yang beliau menjabat sejak tahun 2012 sampai April 2020. Sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. HM Syarifuddin. Sedangkan wakil itu ada terdiri dari 2. Pertama, wakil bidang yudisial, tentang non-yudisial, dan kedua, bidang yudisial. Bidang non-yudisial itu membawahi Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Pembinaan. Nah, ini Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Pembinaan. Sekarang ini dijabat oleh Dr. Haji Sunarto SHMH. Wakil Ketua Bidang Yudisial ini membawahi, ini teknis, Ketua Pidana, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama. Nah, ini saya di sini nih, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Nah, ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ini sekarang lagi kosong. Kenapa kosong? Karena ini sudah diangkat menjadi ketua. Jadi ini sekarang sedang kosong, nanti mungkin dalam waktu dekat akan diisi. Nah, ini masing-masing sudah sekarang, kalau Ketua Kamar Pembinaan, Profesor Dr. Takdir Rahmadi. Ketua Kamar Pengawasan, Andi Samsan Ngandro, Dr. Andi Samsan Ngandro. Ya, kalau Ketua Kapidana, Dr. Suhadi, SHMH. Ketua Perdata,
Ini perdata yang ini ke Bapak Agung Sumanata SHMH. Ya, Pak Agung Sumanata SHMH, sedangkan pidana Pak Dr. Suhadi, lalu saya Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer Bapak Mayor Jenderal Dr. Burhan Dahlan, ya, Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Burhan Dahlan, Ketua TUN Profesor Dr. Supandi. Nah, inilah personil-personilnya. Di samping ini ada Hakim Agung yang berada di sini, ya, Hakim Agung. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang sekretaris. Nah, sekretaris ini saya lagi kosong karena pensiun mulai bulan ini, yakni Bapak Dr. Pujo Harsoyo, ya, sedang kandidat doktor. Sedangkan kepanitraannya ini adalah Pak Maderawa SHMH. Nah, di bawah sekretariat ini ada beberapa dirjen-dirjen. Ada Dirjen Badan Peradilan Umum, ada Dirjen Peradilan Agama, ada Dirjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, ada Badan Pengawasan, ada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan atau Diklat ini, ya. Kemudian ada Badan Urusan Administrasi BUA. Nah, ini di bawah-bawahnya ada beberapa direktorat-direktorat. Sedangkan kepanitraan hanya dua, yakni Kepanitraan Muda Perkara dan Sekretariatan Kepanitraan. Perkara ini terdiri ada perkara agama, perkara TUN, militer, dan sebagainya. Nah, di bawah inilah Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kemudian Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Ini dibagi dua, namanya Sekretaris dan Panitera. Inilah struktur, bagan struktur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Next. Ya, next. Nah, sekarang kita akan membicarakan apa sih kewenangan Kamar Agama. Nah, ini ya, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini. Kamar Agama yang ini merupakan pemasoknya adalah sarjana-sarjana Fakultas Hukum dan Syariah nanti ini, ya. Nah, mudah-mudahan nanti hakim-hakimnya ada dari IAIN Kudus. Amin, ya. Jadi kewenangan Pengadilan Agama ini tentang perkawinan, ya, perkawinan termasuk di sini perceraian, gitu ya, tentang harta bersama dan sebagainya, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Ekonomi syariah ini terdiri dari 11 item kewenangan, ya, sampai sejak dari bank sampai kepada bisnis. Nah, itu mengenai ekonomi syariah yang ini sekarang sedang disiapkan rancangan undang-undang tentang ekonomi syariah. Rancangan undang-undang yang besok juga akan ada semacam FGD, ya, from group discussion lewat virtual. Kemudian khusus untuk Aceh ditambah, yakni jinayat pidana. Ada 10 kekhususan pidananya, ya. Makanya nanti tolong dibaca juga di mahasiswa-mahasiswa tentang jinayat. Nah, ini ada buku yang ditulis Mahkamah Syariah. Nah, di Aceh itu di Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syariah. Jadi tolong dibaca buku tentang Mahkamah Syariah dalam politik hukum nasional. Bagaimana? Mana tahu nanti kalau jadi lulus jadi hakim ditempatkan di Aceh, ya sudah paham. Sebab bagi saya katakan bahwa alumni Fakultas Syariah ini sangat banyak nantinya, ya. Jadi hakim bisa, jadi advokat syariah, APSI, ya kan, Asosiasi Advokat Syariah. Kemudian Dewan Pengawas Syariah, kemudian nanti bisa jadi mediator syariah, bisa jadi arbiter syariah. Nah, itu ya. Jadi ini nanti akan kita usul dalam rancangan undang-undang ekonomi syariah, diperlukan beberapa tenaga-tenaga yang memang merupakan alumni Fakultas Syariah. Jadi belajar yang bagus, mendapatkan nilai yang terbaik, apalagi nanti untuk jadi hakim di lingkungan Pengadilan Agama itu alumni Fakultas Syariah. Kenapa?
Karena di samping pengetahuan hukumnya juga harus bisa membaca kitab gundul. Nah, ini untuk membedakan antara dengan peradilan umum dengan peradilan agama, gitu ya. Nah, supaya nanti orang hakim-hakim peradilan agama ini mampu membaca kitab, jangan tidak mampu membaca kitab-kitab fikih yang tidak ada syakalnya itu ya. Baik, inilah antara lain yang bisa saya jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung dalam penegakan hukum ini memberikan peran yang sangat besar dan terutama yang berkaitan dengan kita dari Fakultas Syariah IAIN Kudus ini antara lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pengadilan agama itu pemasoknya adalah dari alumni Fakultas Syariah, Hukum dan Syariah dari IAIN atau dari UIN. Nah, itulah yang nanti akan sampai menjadi Hakim Agung, bahkan menjadi Ketua Kamar. Seperti saya, ini kan alumni Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan dari alumni yang ikut PKL ini ada yang jadi Hakim Agung, insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang mulia Dr. DRS Haji Ahmad Suhadi SHM selaku Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk sesi selanjutnya, jadi tadi beliau yang mulia sudah memaparkan soal peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum di Indonesia, serta apa saja kewenangan yang menjadi kewenangan dari peradilan agama, lebih spesifiknya peradilan agama di lingkup peradilan di Indonesia. Mulai dari kewenangan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan sampai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan terbaru yang diberikan kepada peradilan agama. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para peserta, baik mahasiswa dan mahasiswi maupun juga dosen pendamping yang ingin menyampaikan pertanyaan, yang menghendaki bertanya langsung kepada beliau yang mulia Ketua Kamar Agama, boleh klik raise hand untuk nanti bisa langsung berdialog dengan beliau yang mulia. Adakah yang sudah raise hand? Ya. Ya, ada satu yang raise hand. Ya, sudah ada yang raise hand, tapi mohon maaf saya masih ngecek dulu. Siapa dulu? Ya, siapa dulu? Ya, yang sudah raise hand kita persilakan lebih dahulu. Siapa dulu ini? Ya, ada Anam Ilul dan Septian Fajar. Saya persilakan ke Septian Fajar dulu yang sudah dibuka video dan mikrofonnya. Silakan diperkenalkan diri, kemudian sampaikan pertanyaannya kepada yang mulia Hakim Ketua Kamar Agama. Silakan Mas Septian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Syariah HKI IAIN Kudus. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan perihal bagaimana kewenangan yang dijalankan oleh MA dalam menghadapi suatu permasalahan atau problematika yang dihadapi MA di dalam menangani atau di dalam
mengantisipasi adanya suatu permasalahan atau suatu yaitu problem tersendiri di dalam menghadapi penyelesaian perkara yang diajukan kepada MA. Saya kira seperti itu, Bu. Mas Halo. Septian, boleh saya headline? Jadi pertanyaannya bagaimana sih strategi yang ditempuh atau mungkin prosedurnya gitu ya? Bagaimana ketika berperkara dan bagaimana prosedur MA menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan, dalam hal ini bisa perkara kasasi atau pengajuan peraturan di bawah perundang-undangan di MA, prosedurnya seperti apa gitu? Proses penyelesaiannya seperti apa? Bu, tambah Bu. Ya. Juga tantangan yang dihadapi MA itu sendiri, bagaimana dalam hal menghadapi misal adanya suatu problematika yang ada di dalam sebuah gugatan atau pengajuan hukum tersebut gitu. Oke, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang baru gitu misalkan? Ya, mungkin itu. Untuk sebelum dijawab oleh beliau yang mulia, saya persilakan penanya yang kedua dulu. Ada Mas Anam Ilul, boleh dinyalakan mikrofon dan videonya. Mas Anam, silakan. Kenalkan diri dulu. Mas Anam, belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, langsung Mas Anam. Ya. Baik, kalau belum saya jawab dulu ya. Ya, silakan yang mulia. Jadi apa tantangan Mahkamah Agung dalam menghadapi perkara? Ya ini sudah pekerjaan Mahkamah Agung, jadi memang mengadili perkara ya. Jadi perkaranya itu bagaimana masuknya? Masuknya itu kalau dia sudah diadili di tingkat pertama, lalu tingkat banding, maka nanti sampai tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan menyelesaikan perkara. Jadi tugas Mahkamah Agung itu hanya tugasnya mengadili. Tidak ada tugas politik, tidak ada ya. Tugas campur-campur cawe-cawe lain tidak ada ya. Jadi Mahkamah Agung itu tugasnya hanya mengadili perkara. Tok. Nah, gitu ya. Tidak ada mikir kenapa sampai ada yang mengatakan Sumatera Barat harus Pancasila segala macam. Itu tidak ada pikiran Mahkamah Agung, nggak mikir ke sana itu ya. Jadi Mahkamah Agung hanya memikirkan tentang mengadili sengketa perkara atau mengadili perkara pidana atau mengadili perkara korupsi gitu ya. Gitu, itu antara lain. Jadi gitu ya. Jadi enggak, tantangannya ya itu memang pekerjaannya, nggak ada lagi sudah. Itu ya. Itu ya. Perihal tadi tantangannya dihadapi memang untuk MA sendiri itu memang wadah dalam hal untuk mengadili. Nah, dalam hal mengadili tersebut pasti kan ada faktor-faktor tertentu. Dalam hal misal ada suatu halangan atau suatu kayak misal sing nanya bingung apalagi sing jawab begini. Faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam hal MA tersebut itu memberikan suatu ini coba dirumuskan pertanyaannya dulu ya, dirumuskan pertanyaannya. Sing nanyai bingung dia bagaimana jawabnya bingung juga. Dalam hal memberikan putusan yang kadang kan seperti ini Pak, kadang dalam hal memberikan keputusan itu kan mesti ada problematika tersendirinya ya kan. Tidak tentu. Jadi gini ya, orang untuk jadi hakim agung itu sudah malang melintang di tingkat pertama, tingkat banding. Untuk bisa jadi hakim agung itu syaratnya surah hakim tinggi.
Orang untuk bisa jadi hakim tinggi itu pangkatnya harus 4D. Untuk bisa sampai 4D itu sudah kemana-mana itu. Jadi kalau hakim yang pertama itu 3A, itu belum boleh masuk Jawa. Dia baru boleh masuk Jawa itu hakim tingkat 3D, 3C, 3D. Nah, sampai nanti akhirnya untuk bisa jadi hakim tinggi itu 4D. Jadi berapa tahun itu? 1 tahun aja, 1 pangkat itu 4 tahun, ya kan? B, C, D. Itu A, B, C, D. Jadi 7 kali 4, 21 tahun minimal harus jadi hakim, baru bisa jadi hakim tinggi. Nah, dites lagi oleh KY untuk bisa jadi hakim agung. Jadi memang udah tugas dia begitu ya. Jadi ya tidak ada problem lah kalau untuk mengadili ya. Itu tidak ada problem. Jadi sepanjang terjaga hakim agung itu integritas, dalam mengadili perkara tidak ada sulitnya. Ya, tidak ada kesulitan, tidak ada. Jadi kalau ada hakim itu sudah sulit, nggak usah jadi hakim, gitu ya. Gitu. Makanya orang yang dipilih jadi hakim itu pun nilainya tinggi dan lulusnya sulit. Kemarin itu 50.000 yang mendaftar jadi hakim, yang lulus cuma 1.500. Ya, cuma lulus 1.500. Jadi memang berat untuk menjadi hakim itu. Dan setelah itu dididik selama 2 tahun. Dalam pendidikan 2 tahun, kalau udah lulus, keluar, nggak bisa jadi hakim. Nanti setelah lulus baru diangkat. Kalau di Arab Saudi, itu orang yang diangkat jadi sekolah hakim itu 10 besar di tiap fakultas ternama. Yayin Kudus umpamanya 1 sampai 10 itu yang bisa direkrut jadi hakim, jadi sekolah hakim. Dididik di sekolah hakim itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu sistem gugur. Tahun pertama kalau nggak lulus gugur, tahun kedua nggak lulus gugur, tahun ketiga kalau nggak lulus gugur. Yang jadi itulah yang jadi hakim. Memang berat ya. Jadi itu jadi insya Allah selama ini kalau dalam mengadili perkara para hakim agung tidak mengalami kesulitan, ya tidak ada apa. Yang sulit itu bagi hakim agung kalau ada intervensi gitu, intervensi dari luar ya. Tapi kalau mengadili orang hakimnya itu independennya bagus, integritasnya bagus, enggak ada ya, enggak sulit. Tapi memang kerjanya meras otak sehingga ada hakim agung itu kalau tidak dia jaga kepalanya kena sakit stroke ya. Oke, ya. Itu mungkin nanti Mas Septian kalau misal belum atau yang lain bisa nanti chat, ditulis di chat untuk pertanyaannya. Mohon maaf yang mulia terkait dengan mungkin nanti bisa membantu mahasiswa terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif yang tertinggi, kehakiman yang tertinggi gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung? Kewenangan sejauh mana kewenangan hakim-hakim di Mahkamah Agung ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang misalkan peraturannya itu tidak jelas atau belum jelas, atau misalkan ada ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Sebagai contoh, misalkan beberapa waktu yang lalu sebelum ada perma tentang kewenangan sengketa mengadili sengketa ekonomi syariah, waktu itu sempat terjadi dalam tanda kutip perebutan atau kebingungan tentang kompetensi seharusnya yang menyelesaikan sengketa itu ekonomi syariah itu di PA ataukah di PN. Nah, bagaimana sejauh mana wewenang Mahkamah Agung dalam mengatasi hal-hal seperti itu? Mohon dijelaskan yang mulia. Kalau sekarang tidak ada lagi kebingungan. Ya, kalau sekarang tidak ada lagi kebingungan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012 yang diputus pada Agustus 2013, sudah tidak ada kebingungan. Jadi sudah menjadi pure kewenangan pengadilan agama. Sepanjang itu menyangkut tentang ekonomi
syariah. Gitu ya. Jadi udah nggak ada kebingungan lagi. Jadi, tapi kalau sebelum diputus putusan MK itu memang ada opsi. Makanya ada pilihan hukum, ya, choice of forum, ya, apakah ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Tapi sejak diputus oleh putusan MK nomor 93 sudah tidak ada lagi. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ini saya lihat dulu apakah ada yang raise hand. Oh, sebanyak yang angkat tangan, Prof. Ada satu, Mas Huda Ulil Mustaqim. Mas Huda, bisa diaktifkan mikrofonnya. Yang singkat. Soalnya ya, waktunya singkat, saya jangan berputar-putar. merapat lagi nih. Ya. Oh iya, Yang Mulia. Mas Huda? Oke, Bu. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amran Suadi, Yang Mulia. Gini Pak, saya ingin sedikit tanya kembali. Ini Mahkamah Agung kan fungsinya yaitu pengadilan yang mengadili keadilan, yaitu tingkat yang paling tinggi. Kan begitu. Saya ingin bertanya mengenai Perma sama SEMA tadi, yaitu tentang fungsi pengatur. Mahkamah Agung kan mempunyai fungsi pengatur, yaitu ada dua, yaitu tadi ada Perma sama SEMA. Nah ini saya ingin bertanya, Perma ini dikeluarkan untuk semua objek atau ada objek tertentu yang dikenakan Perma tersebut? Perma ini sifatnya umum atau lebih khusus begitu? Terima kasih. Ya. Baik. Mahkamah Agung diberi Perma, Mahkamah Agung diberi kewenangan membuat aturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung. Fungsi peraturan Mahkamah Agung ini mengisi kekosongan hukum. Umpamanya aturannya tidak ada, lalu bagaimana? Contohnya saja ini ya, di dalam pengaturan tentang gugatan sederhana itu tidak ada. Lalu keluarlah Perma untuk mengatur bagaimana ke gugatan sederhana. Kemudian keluar peraturan tentang pernikahan, perkawinan anak. Maka keluarlah Perma nomor 5 tahun 2019 untuk mengatur bagaimana mengadili perkara itu karena hukum acaranya belum ada. Jadi Perma itu fungsinya mengatur yang belum diatur oleh aturan yang ada. Dikeluarkanlah Perma, dan pengeluaran Perma itu tidak ujuk-ujuk. Itu lewat Pokja, kelompok kerja. Kadang-kadang diminta kepada stakeholder yang lain. Nah, umpamanya departemen-departemen yang lainnya, lembaga-lembaga hukum lainnya, perguruan tinggi, untuk menggodok Perma ini. Setelah itu selesai, dirapimkan rapat pimpinan, keluar. Kalau sudah keluar, diserahkan ke Seknek untuk dicatat dalam berita negara namanya. Itu Perma. Jadi Perma fungsinya mengatur yang belum diatur. Di dalam perundang-undangan yang ada. Jadi sementara peristiwanya kan terjadi. Seperti umpamanya tentang bagaimana tata cara gugatan ekonomi syariah. Gugatan ekonomi syariahnya kan sudah ada, tapi bagaimana tata cara menyelesaikannya kan belum ada hukum acaranya. Maka dikeluarkanlah Perma. Perma nomor 14 2016. Dan pembuatan Perma itu tidak ujuk-ujuk, itu ada studi bandingnya kemana-mana, ya ke luar negeri, kemudian ke antar departemen, mengadakan FGD from group discussion, ya kan, kemudian digodok, lalu dirapimkan, selesai, baru diserahkan ke Menkumham, dari Menkumham diserahkan ke Seknek untuk mendapatkan berita negara. Jadi tidak ujuk-ujuk Perma itu. Sementara SEMA, jadi kalau Perma itu menjadi peraturan, jadi sumber peraturan, dan dia menjadi sumber hukum, gitu ya. Jadi kalau SEMA itu surat edaran, ini petunjuk internal, supaya hakim itu tidak di sana di sini membuat semacam-macam, lalu dibuatlah aturan begini loh yang harus diputus supaya ada kesatuan hukum. Itu dibuat lewat SEMA namanya.
Jadi petunjuk khusus kepada internal SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Itu tidak perlu catat dalam berita negara. Nah, itu ya, karena sifatnya internal. Itu antara lainnya. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab ke peserta? Oh iya iya, iya. Mohon maaf, saya Satu sampaikan lagi ya. Satu lagi, okay. Ya. Ini ada satu lagi yang raise hand. Tak kok aneh nih kayak impel. Saya persilakan Mas. Ini tidak ada namanya siapa? Mas Anam sudah bisa punya koneksi? Mas Anam? Oke. Ya, ya, ini ada satu yang di chat dari Maulini Amsah dari program studi hukum keluarga Islam. Ini mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh Yang Mulia. Bagaimana proses perumusan perma mulai dari perancangan sampai diundangkan? Seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyusun perma itu, Yang Mulia? Oh, itu tergantung keadaan. Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, gitu ya. Macam ini akan dikeluarkan perma tentang pengadilan pidana elektronik. Itu juga masih sedang digodok dengan berbagai, bahkan dengan Australia, dengan Belanda, dengan apa. Jadi persoalannya tidak bisa diapakan, bisa 1 tahun, tapi bisa 2 tahun, ya tentu-tentu. Karena memang digodok dengan berbagai instansi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak ujuk-ujuk. Jadi digodok sedemikian rupa sehingga nanti baru dikeluarkan perma. Seperti umpamanya perma nomor 1 tahun 2019 tentang electronic litigation, pengadilan secara elektronik, umpamanya ya, bagaimana peradilan secara elektronik. Nah, kemudian e-court nomor 3 tahun 2018, electronic court. Itu juga tidak ujuk-ujuk, mengadakan studi banding ke berbagai negara, ya, ke berbagai negara, bagaimana praktek negara-negara yang ada. Nah, oleh sebab itu, pembuatannya itu tidak bisa ditentukan, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, tapi yang jelas tidak bisa 1 bulan. Itu ya, 1 bulan, gitu loh. Jadi prosedurnya sangat ini ya, Yang Mulia, sangat rumit dan panjang. Iya, iya. Karena dia berlaku untuk umum. Kecuali kalau SEMA itu mungkin 1 bulan bisa, ya. Karena SEMA itu tidak berlaku umum, tapi dia berlaku untuk pedoman bagi hakim, bagi panitera, bagi pelaku Mahkamah Agung. Dan SEMA itu ya bisa aja berubah-ubah. Tapi kalau perma itu harus dirubah dengan perma lagi. Karena dia sudah dicatat di berita negara. Jadi dia sudah jadi positif. Kalau undang-undang kan lembaran negara. Iya. Tapi kalau perma berita negara. Maka tengok di perma itu ada di bawah berita negara nomor sekian. Ya, Yang Mulia, sedikit kaitannya dengan perma itu tadi, siapa kemudian yang berhak untuk memiliki inisiatif untuk menyusun perma? Apakah dari Mahkamah Agung atau itu ada inisiatif dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan seterusnya? Oh, nanti kalau memang diperlukan, Mahkamah Agung merasa memerlukan ini, maka Mahkamah Agung akan membentuk Pokja namanya, kelompok kerja. Kelompok kerja ini bisa dari pengadilan tingkat pertama, bisa nanti pengadilan tingkat banding, bisa nanti tingkat kasasi, kelompok kerja bisa dari tim pembaruan, bisa dari eksternal. Nah, jadi ada yang memang diperlukan untuk itu, dibentuklah namanya Pokja, kelompok kerja. Kelompok kerjanya adalah yang sebagai penyiap bahan-bahannya, segala macam penyajiannya, kemudian nanti baru diplenokan dia.
Terima kasih Yang Mulia, terima kasih atas pemaparan dan kesediaan untuk menjadi narasumber pada acara PKL siang hari ini. Mohon maaf sebelum ditutup dan sebelum Yang Mulia live, boleh kami mengambil gambar dulu bersama? Boleh. Ya. Mahasiswa dan mahasiswa semua silakan video di on kan untuk kita ambil gambarnya bersama-sama Yang Mulia Ketua Kamar Peradilan Agama, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung. Wah, Prof. Dr. Tolha ikut ini. Prof. Tolha. Ya. Saya ikut, Prof. Dokter. Iya, Prof. Iya, terima kasih, Prof. Salam dari Abbas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tolha bersedia bergabung dengan kami. Silakan. Prof. Tolha ini banyak membantu saya ini. Dia berjuang habis-habisan, termasuk Abbas Arif ya. Ya, saya dengan Abbas Arif ini di kantor Senat di UIN. Wah, alhamdulillah. Iya, Pak Abah. Alhamdulillah. Prof. Sarif. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Waduh, ini kumis jambangnya itu yang mantap itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat, Pak Profesor. Ya, insya Allah. Amin. Amin. Doanya, Prof. Tolha, Prof. Sarif. Matur nuwun sanget nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. DRS Haji Amran Suadi SHMM Enhum. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim Fakultas Syariah yang memungkinkan terselenggaranya PKL Internasional secara daring pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih juga kepada mahasiswa dan mahasiswi yang bersedia untuk menyimak rangkaian PKL pada siang hari ini. Selanjutnya selaku moderator, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada khilaf dan kekeliruan. Sekali lagi terima kasih. Acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih Yang Mulia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan acara ke host Ibu Ina Fauzi MHI. Ya, terima kasih Bu Lina. Terima kasih juga kepada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Dr. Putra Andes Haji Amran Suadi, Sarjana Hukum MHUM MM. Terima kasih juga untuk semua DPL, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Webinar sesi pertama ya untuk PKL online. Untuk selanjutnya besok kita akan berjumpa lagi hari Rabu jam 9 sampai selesai dari KJRI Sydney Australia. Ibu Ayu Siti Mariam. Untuk teman-teman mahasiswa, link Zoom-nya akan kami sampaikan melalui via WA Group. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok pagi dan saya akhiri sampai di sini. Untuk satu lagi, absen sesi pertama di hari pertama linknya akan kami buka aksesnya sampai nanti jam 5 sore ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum mengisi link absen silahkan segera diisi sebelum nanti linknya tertutup di jam 5 sore. Ralat ini ada jam 4 ini ya, jam 4 untuk akses link absensi hari pertama. Seperti itu, sampai jumpa lagi besok pagi jam 9 dengan Kepala ITPC Sydney Australia KJRI ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dari Australia, Ibu Ayu Siti Mariam. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bambang. Waalaikumsalam. Absensinya ya.